Hantu rimba kebanggaan Indonesia, inilah Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Kopassus merupakan singkatan dari Komando Pasukan Khusus dan merupakan pasukan khusus dalam Angkatan Darat Indonesia. Selamat datang di Joglo Info. Salam sejahtera selalu Joglers. Hari ini kami akan menemani Anda dengan topik hangat, terkini dan aktual selama beberapa menit ke depan. Salam sejahtera dan selamat menonton. Sejarah lahirnya Kopassus berawal dari periode awal kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1945, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya dari penjajahan Belanda dan mengalami berbagai tantangan untuk mempertahankan kemerdekaan tersebut. Dalam konteks ini, dibutuhkan pasukan khusus yang memiliki kemampuan tinggi dalam operasi militer untuk menghadapi berbagai situasi dan ancaman yang beragam. Pada tanggal 16 April 1952, Panglima Besar Jenderal Sudirman, pahlawan nasional dan Panglima Tentara Nasional Indonesia, mengeluarkan surat keputusan tentang pembentukan Komando Pasukan Khusus yang saat itu dikenal dengan sebutan Komando Mandala. Nama ini kemudian diganti menjadi Kopasanda, Komando Pasukan Sandi Yuda, pada tahun 1954 dan akhirnya berubah lagi menjadi Kopasanda, Komando Pasukan Sandi Yuda, pada tahun 1962. Pada tahun 1985, unit tersebut kembali mengalami perubahan nama menjadi yang sekarang kita kenal sebagai Kopassus, Komando Pasukan Khusus. Pada saat itulah Kopassus memiliki struktur dan tugas sebagai pasukan khusus yang meliputi berbagai jenis misi seperti anti-teror, pengintaian, operasi khusus, dan lain-lain. Sejak saat itu, Kopassus telah menjadi salah satu pasukan elit dalam TNI, Tentara Nasional Indonesia, yang dilatih dengan standar tinggi dan memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan kedaulatan Indonesia. Mereka seringkali terlibat dalam operasi rahasia dan misi khusus untuk melawan ancaman dari dalam maupun luar negeri. Setelah mendapatkan pengakuan sebagai salah satu pasukan elit dalam TNI, Kopassus terus mengalami perkembangan dan transformasi untuk menjawab tantangan yang semakin kompleks di dunia modern. Pada tahun 1990-an, Kopassus menghadapi ujian besar ketika terjadi konflik di wilayah Timor Timur, yang saat itu merupakan bagian dari Indonesia. Pasukan ini terlibat dalam operasi militer untuk menjaga stabilitas dan menghadapi pemberontakan di wilayah tersebut. Konflik di Timor Timur berakhir dengan referendum pada tahun 1999 yang akhirnya mengantarkan Timor Timur meraih kemerdekaan sebagai negara yang terpisah dari Indonesia. Kopassus juga terlibat dalam penanganan berbagai konflik bersenjata di Indonesia, seperti konflik di Aceh dan Papua. Mereka berperan dalam menanggapi pemberontakan dan ancaman terhadap keamanan nasional. Namun, terdapat kontroversi seputar dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan anggota Kopassus dalam beberapa operasi militer. Selain itu, Kopassus juga aktif dalam menjalankan operasi bantuan kemanusiaan, seperti dalam penanganan bencana alam dan membantu masyarakat di daerah terpencil. Pasukan ini memiliki kemampuan lintas fungsi dan dapat diandalkan dalam situasi darurat dan krisis. Seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan taktik militer, Kopassus terus beradaptasi dan mengembangkan kemampuan mereka. Mereka menjalin kerjasama dengan pasukan khusus dari negara-negara lain untuk melakukan pelatihan dan pertukaran pengalaman, serta berpartisipasi dalam latihan militer internasional. Meskipun telah menghadapi berbagai tantangan dan kontroversi, Kopassus tetap menjadi pasukan yang dihormati dan diandalkan oleh pemerintah Indonesia dalam menjaga keamanan negara. Mereka merupakan salah satu benteng pertahanan terhadap ancaman dari dalam maupun luar negeri, serta berperan dalam melindungi integritas dan kedaulatan wilayah Indonesia. Demikian informasi hari ini, kami Joglo Info mohon undur diri. Terima kasih,
Salam sejahtera dan sampai jumpa.